Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan saat ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Sekalipun masih secara online, tetapi kita bersyukur, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari sebelum kita mulaikan ibadah doa ini, kita akan menyembah Tuhan, kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Keberadaan kita semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Ajarku Tuhan, Haleluya. berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Haleluya. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Haleluya. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Haleluya. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Keberadaan kami sampai saat ini Tuhan, semuanya oleh karena kemurahan-Mu, semuanya oleh karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami mau memuliakan Engkau, kami mau memuji Engkau. Kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Haleluya, biarlah Tuhan Engkau disenangkan dengan puji-pujian kami. Dan kami percaya Allah Roh Kudus ada di tengah kami, melawat setiap kami. Mereka yang ada di rumah pun Tuhan lawat mereka Tuhan, jamah mereka semua Tuhan. Biarlah dalam ibadah ini kami alami sukacita yang besar yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami mau mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, keberadaan kita semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah kita bersuka cita oleh karena Tuhan mengasihi kita. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Kesukaan sorga yang kurasa sekarang ini.
dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan sorga, kesukaan sorga yang ku rasa sekarang ini. haleluya. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan sorga yang ku rasa sekarang ini. Amin. Kesukaan sorga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Haleluya. Aku memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri, amin. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Keberadaan kita, puji-pujian tadi mengatakan semuanya oleh karena kemurahan Tuhan, dan kita berterima kasih. Dan biarlah melalui pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita menghitung berkat Tuhan dan kita akan lihat betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Ribut pukul hidupmu, kalau tekanan berat susah hatimu, hitunglah berkatmu satu persatu, dan heran kau tahu Tuhan sertamu. Amin. Hitung berkatmu satu
Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, akan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, biarlah kita terbuka juga kepada Tuhan. Selidiklah akan daku ya Tuhan, ketahuilah akan hatiku. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang setiap hamba-Mu katakan, biarlah itu semua berasal daripada Engkau ya Tuhan. Firman-Mu yang akan menguatkan kami, firman-Mu yang akan mengubah di setiap dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali datang kepada Tuhan, kita kembali rindu menyembah Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, mengutarakan isi hati kita, menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk lanjut lagi untuk kita menyembah dan memuji Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Baiklah, firman Tuhan pada malam hari ini mengambil tema tentang hati-hati dengan mata kita. Baiklah, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Dari ayat ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Dari dua sosok tokoh ini kita akan belajar untuk kita merenungkan
dari firman Tuhan, kemudian kita dituntun agar kita melangkah terus dalam rencana dan di jalan Allah. Saya akan bacakan firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 7 sampai yang ke-10. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam pembacaan firman Tuhan kita sering mendengar firman Tuhan, khotbah-khotbah, tetapi malam hari ini saya percaya ketika kita kembali membaca firman Tuhan, ada maksud Tuhan yang Tuhan mau kita hidup dalam rencana dan dalam jalan Allah. Ketika kita baca firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam dunia yang kita diami saat ini, di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi. Demikian dalam dunia teknologi, inovasi juga begitu cepat terjadi. Apakah dalam bentuk-bentuk bidang-bidang, terlebih juga dalam dunia medis juga inovasi begitu berkembang dengan pesatnya. Dan malam hari ini kita mengambil tema tentang hati-hati dengan matamu. Hati-hati dengan mata kita. Pesan Tuhan yang sangat kuat bagi kita tentang hati-hati dengan mata. Di mana mata ini adalah organ tubuh dalam diri kita yang sangat vital. Karena sedemikian vitalnya, maka dunia medis pun menganggap hal ini pun begitu vital juga. Sehingga dalam dunia medis ketika hal-hal yang berkaitan dengan mata, penyakit ataupun hal-hal yang lain, maka demikian inovasi dengan berkembangnya. Salah satunya jika mata terkena katarak, maka mulai ada perbaikan-perbaikan cara-cara untuk dapat lebih baik lagi penanganannya, baik lagi dalam tindakannya. Tuhan mengaruniakan mata, organ tubuh yang vital ini sedemikian pentingnya. Karena sedemikian pentingnya, maka mata pun Tuhan karuniakan hal yang luar biasa, salah satunya dalam jika dia tergores pun, maka dia harus mengalami penyembuhan diri sendiri lebih cepat dibandingkan kulit tergores, ataupun rusuk yang dalam diri kita terkena benturan untuk penyembuhan sendiri, maka mata demikian vitalnya, demikian begitu pentingnya. Nah, malam hari ini dari dua tokoh ini kita belajar firman Tuhan. Abram dan Lot adalah kerabat. Tetapi ketika mereka semakin berkembang, semakin bertambah banyak, semakin berlimpah harta mereka. Dan Abram melihat konflik terjadi. Konflik itu dimulai dalam ayat yang ke-7, di mana gembala-gembala, baik gembala Abram, baik gembala Lot, sedang bertikai, sedang terlibat dalam konflik pertikaian. Apakah penyebabnya? Saya tidak tahu persisnya, tetapi terjadi konflik di antara mereka. Karena terjadi konflik, maka Abram mendatangi Lot.
Ketika mendatangi Lot, maka Abram mengajak ke tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi, maka Abram dan Lot mengutarakan perbincangan tentang keadaan-keadaan yang terjadi. Di mana karena bertambahnya harta mereka, kemakmuran sedang terjadi, bertambahnya juga berkat-berkat dalam mereka, maka untuk menghindari hal tersebut, Abram mengutarakan niatnya untuk melihat. Dan ketika Abram memberikan saran, masukan, maka dia katakan kepada Lot, bukankah negeri ini terlihat luas untuk kita berusaha, bekerja, dan lebih lagi. Dan ketika Abram melihat, mengutarakan hal yang tersebut, maka apa yang terjadi? Lot menganggap itu sebuah hal yang luar biasa. Dan Lot memandang. Dari sini dimulailah. Di ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Lalu Lot melayangkan pandangnya. Maka dari tempat yang tinggi, mereka dapat melihat seluruh kota-kota, melihat seluruh keadaan-keadaan. Tuhan karuniakan mata dapat melihat pergerakan dengan demikian cepatnya. Tuhan karuniakan mata dapat membedakan warna demikian cepatnya. Dan Lot yang adalah seorang peternak, seorang pengusaha peternak, ketika dia melayangkan pandangnya, maka apa yang terjadi? Dari ayat ini kata melayangkan pandang, di situ dikatakan bahwa Lot fokus kepada yang namanya pandangannya, kepada visualnya. Sebagai seorang peternak, fokus pandangan daripada Lot adalah orientasinya adalah kepada keberhasilan, kepada kesuksesan, kepada harta, kepada investasi, kepada rencana, kepada masa yang akan datang. Sebagai seorang peternak, dia tahu parameter ukuran-ukuran untuk sukses. Dia tahu ukuran-ukuran parameter untuk berhasil, untuk berkembang dalam usaha ternak yang sedang ia geluti. Apa itu? Dia tahu betul bahwa dia sedang membutuhkan padang rumput hijau yang luas. Dia membutuhkan mata air yang berbual-bual. Dia membutuhkan sungai yang begitu berlimpah dengan air. Ketika melayangkan mata, dia fokus. Kata melayangkan mata, fokus kepada yang namanya objek tersebut. Nah, ketika dia fokus kepada objek tersebut, maka fokusnya adalah keberhasilan, kesuksesan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kita berusaha, dalam kita berbisnis, dalam kita bekerja, dalam kita memutuskan untuk memutuskan ke tempat pekerjaan yang baru, dalam kita untuk berinvestasi, dalam untuk memilih pasangan hidup, dalam untuk kita menentukan tempat tinggal, parameter ukuran-ukuran tersebut adalah penting, tetapi itu bukan tujuan akhir. Karena dalam bidang teknologi, dalam bidang keilmuan, ada ukuran-ukuran tersebut yang harus kita pakai. Tetapi jangan salah, ada satu yang tidak bisa diukur tentang namanya kondusivitas, tentang namanya waktu, tentang hari-hari yang terjadi di akan datang. Meskipun ada keilmuan kita menetapkan parameter ini dan lain sebagainya, ada yang namanya waktu yang kita tidak tahu. Lot fokus kepada keberhasilan menurut logikanya, menurut kemampuan daya pikirnya. Landasan, keutamaan pandangan Lot adalah kesuksesan. Keutamaan pandangan Lot adalah harta, kemapanan, investasi, dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat daripada Abram. Apakah Abram demikian? Mari kita buka dalam Ibrani 11 ayat 16. Dari Abram berangkat dipanggil oleh Allah, maka dari Ur-Kasdim dia memiliki pemahaman pandangan demikian. Keutamaan dalam dia menjalani hari-harinya adalah
dari Ibrani pasal 11 ayat 16. Saya akan bacakan dengan cepat. Ibrani 11 ayat yang ke-16. Demikian. Dari ayat 9 sampai yang ke-16. 9, 10, dan 16 saya akan bacakan. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Landasan keutamaan Abram ketika dipanggil oleh Allah adalah tentang kekekalan. Banyak orang mengutamakan dalam dia menentukan masa depannya. Fokusnya seperti Lot. Apa itu? Keberhasilan, kesuksesan. Dia menempatkan dengan logikanya, kemampuan berpikirnya, keilmuan dengan ukuran-ukuran tersebut. Tetapi Abram berbeda. Dia mengutamakan tentang fokusnya kepada kekekalan. Meskipun dalam berusaha, dalam kita berbisnis, hal-hal demikian diperlukan. Tetapi jangan menampik, mengabaikan yang namanya kekekalan. Abram terlihat jelas berbeda. Pembeda Abram dengan Lot begitu jelasnya. Dia tidak fokus kepada keberhasilan. Jangan karena keberhasilan, jangan karena harta, jangan karena jabatan, maka kekerabatan itu pun hilang. Lot hanya fokus kepada yang demikian. Tetapi Abram melihat kepada kekekalan. Apa itu kekekalan? Bicara tentang persaudaraan. Banyak orang gara-gara harta, maka hubungan saudara kekerabatan hilang, putus, dan tidak ada pengampunan. Ada juga karena harta, karena posisi dan sebagainya. Hubungan antara jemaat dalam tubuh Kristus rusak, tidak ada lagi kecocokan. Tapi mari dimulai dengan pandangan Lot. Kita belajar. Hati-hati dengan mata kita. Selanjutnya, kalau kita kembali dalam Kejadian pasal 13 tadi, dari ayat 10 itu, pertama dimulai dari pandangan, mata melihat. Kemudian ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Lot melayangkan, kata melayangkan mata pandangannya, fokus, sehati, mata, dan pikirannya. Bukan saja pandangan, sehati, single, maupun yang namanya one accord itu. Sehati antara mata dengan pikiran. Tidak ada yang lain. Dalam Lot demikian. Tetapi ayat selanjutnya, dimulai dari mata, poin pertama, hati-hati dengan mata kita. Hati-hati dengan kita melihat. Hati-hati dengan mata dan pikir kita. Jangan sampai sehati kepada fokus yang namanya demikian harta, kesuksesan, lantas mengabaikan tentang kekekalan sehingga kekerabatan mulai pudar. Tapi Abram katakan, jangan, bukankah kita ini kerabat? Bukankah kita ini bersaudara? Jangan karena harta, maka kita bertengkar. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kekekalan yang kedua yang dimiliki Abram adalah, cara berpikirnya adalah, dia mengutamakan tentang hidup mengalah. Bahwa mengalah itu indah. Tapi beda dengan Lot. Mari kita lihat Lot. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti, kata seperti. Pertama dimulai dari pandangannya. Yang kedua, poin kedua yang mau kita terima hari ini adalah prasangka. Hati-hati dengan prasangka. Firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang dianggap lurus tetapi menuju maut. Prasangka adalah sebuah dugaan yang tindakannya dianggap sah seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang dilakukan Lot. Ketika hal itu terjadi, apa? Maka ada hal-hal. Sudah ada dalam pikirannya, timbul prasangka bahwa daerah Yordan itu luar biasa enaknya. Dia tidak tahu ke depan apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, mari kita buka dalam Yohanes bagian terakhir. Keinginan. 1 Yohanes 2 ayat 15, ayat terakhir. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 dikatakan demikian.
Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan mata dikategorikan juga perkara-perkara duniawi. Hal-hal yang jahat di mata Allah. Dari pandangan, kemudian muncul prasangka. Lot menganggap bahwa daerah yang sedang ia lihat itu adalah daerah yang enak, daerah yang akan memberikan kesuksesan, kebahagiaan. Tetapi dia tidak tahu. Dia masuk kepada bagian yang ketiga. Dia mengingini daerah tersebut. Ketika dia mengingini tersebut, maka apa yang terjadi? Dampak dia menginginkannya. Kalau kita lihat selanjutnya, Lot tertawan. Dia tidak tahu bahwa di situ adalah Sodom dan Gomora. Di Sodom dan Gomora, dia tertawan karena ada konflik peperangan 5 raja versus 4 raja. Dan Lot tertawan. Dampak dari dia memilih daerah yang dia inginkan itu, maka dia terjebak yang namanya menginginkan jabatan. Dampak dia memilih yang ia lihat dan menginginkan setelah dia melihat berprasangka bahwa itu baik, dia menginginkan daerah lembah Yordan yang adalah Sodom dan Gomora. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya kehidupannya. Maka Allah menunggang balikan Sodom dan Gomora. Akibatnya istrinya tidak bersama dengan dia. Akibat yang lain, apa itu? Dia tidur dengan anaknya. Sehingga akhir dari hidup Lot, dia terisolir karena malu. Hati-hati dengan mata. Ada banyak pendukung dalam Alkitab yang menyatakan. Ada seorang raja bernama Ahab. Karena menginginkan kebun anggur Nabot. Maka dia merencanakan. Maka dia membuat berita fitnah. Maka Nabot dibunuh dengan cara yang keji. Dan akhirnya apa yang terjadi? Allah tidak tinggal diam. Maka Ahab pun mati dengan cara sebagaimana Nabot menjilat, sebagaimana anjing menjilat daripada Nabot, maka Ahab pun mengalami kematian yang sama. Darahnya tertumpah, dijilat oleh anjing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari teladanilah daripada Abraham. Ketika dia mempergunakan mata, tidak mutlak fokus kepada yang namanya keberhasilan. Tapi jangan karena keberhasilan maka membutakan, menabrak yang namanya kekekalan. Apa itu? Buta dengan namanya kasih persaudaraan. Buta dengan yang namanya perkara sorga. Abraham lebih memilih tentang perkara sorgawi daripada fokus kepada perkara-perkara dunia. Firman Tuhan katakan, jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Ketika mata ini kita pergunakan kepada kekekalan, kita menikmati harta sorgawi. Maka ayat terakhir, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Abraham memilih kepada kekekalan yang terjadi. Hidup Abraham berkelimpahan meskipun dia tidak memilih lembah Yordan. Tuhan merencanakan jauh lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita akan menyembah Tuhan, kita naikkan pujian. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hari, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama
berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hari, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah agar hidup kami semakin berkenan kepadamu Tuhan. berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hari, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, 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 glory, glory, haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Selidiklah kami ya Roh Kudus, ampunilah kami dalam langkah-langkah kami. Haleluya, 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 glory, glory, glory. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat nasihat-Mu ya Roh Kudus lewat firman. Haleluya, 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 glory, 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 haleluya. Terima
kasih Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory. Glory, glory, glory. Engkau saja yang kami muliakan. Engkau yang jadi pusat perhatian kami. Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Tuhan yang terutama. Kami pandang pada surga bukan dunia ini. Haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku, ampunilah kami, ampunilah jalan-jalan kami. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, kami perlu Roh Kudus-Mu menuntun kami. Kami perlu firman setiap hari. Kami rindu bersekutu dengan Allah, agar mata kami tidak terperdaya dengan keindahan tawaran-tawaran dunia ini, tapi mata kami, hidup kami tertuju pada Allah. Kami serahkan diri kami padamu, Tuhan. Inilah aku, pimpin kami Roh Kudus, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan baik bagi kami, syukur Tuhan baik. Haleluya, terus tuntunlah kami. Kami rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Penuhilah kami ya Allah Roh Kudus, agar kami hidup atas tuntunan Allah, tidak tergiur dengan dunia tawarannya ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat firman. Keras ataupun lembut, kami bersyukur. Mendatangkan kebaikan bagi kami agar kami hidup dalam rencana Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, pakailah kami Tuhan jadi alat kemuliaan-Mu. Haleluya, kami mau mempergunakan mata kami melihat pekerjaan-pekerjaan dan kekekalan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya. Tuhan baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Heran Engkau Tuhan, ajaib Engkau, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bekerjalah dalamku, lebih dalam dalamku. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Bekerjalah dalamku, lebih dalam dalamku. Amin, haleluya. Doaku, haleluya, haleluya, haleluya. Bekerjalah dalamku, bekerjalah dalamku. Lebih dalam dalamku. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Bekerjalah dalamku. Lebih dalam dalamku. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kami boleh kembali ada di
dekat kaki Tuhan. Kami ada di hadirat Tuhan. Saat kami ada di hadirat Tuhan, kami semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Semakin bersekutu dan bersandar kepada Tuhan saja. Karena kami hidup di akhir zaman ini. Banyak kami lihat tawaran-tawaran, banyak perubahan-perubahan. Banyak hal-hal yang terjadi. Tetapi jika mata kami tertuju kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan tolong kami. Tuhan akan kuatkan kami untuk kami hidup dalam rencana dan dalam jalan Allah. Terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Biar ketika kami mempergunakan mata kami dalam keseharian, lalukanlah kami dari kami melihat yang hampa dalam isi dunia ini. Tapi ketika kami bekerja, berusaha dan dimanapun Tuhan tempatkan kami, senantiasa mata kami gunakan guna hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Dan biarlah mata kami juga memandang perkara-perkara rohani terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap rumah Tuhan, terhadap tubuh Kristus, terhadap kasih satu dengan yang lain. Jangan karena harta dunia ini kami terperdaya mata kami Tuhan. Dan kami menolak setiap siasat-siasat kuasa kegelapan yang hendak menarik kami, yang hendak membuat kami untuk mengarahkan pandangan kami, hati kami, hasrat kami tertuju kepada cinta akan dunia ini Tuhan. Karena dunia ini akan binasa Tuhan, tetapi bila kami memandang kepada Tuhan, kami percaya sebagaimana Abraham memandang tentang kekekalan, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi ketika dia bersandar dan memandang kepada kekekalan, Tuhan menyediakan tempat yang jauh lebih baik seperti dalam pemandangan Lot. Tuhan mengaruniakan, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesuksesan yang lebih lagi. Berkatilah kami semua Tuhan, umat-umat-Mu yang hadir dalam ibadah ini Tuhan. Baik kami yang ada saat ini, kami yang berbeban berat ketika kami datang kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami utarakan isi hati kami kepada Tuhan. Kalaupun ada Tuhan kami terdampak oleh karena tali persaudaraan, hubungan kami mulai rusak. Ampunilah kami ya Tuhan. Jangan karena harta dunia ini mata kami tertutup kepada perkara-perkara sorgawi. Kami tidak mengampuni, tetapi kami belajar menteladani cara hidup Abraham. Bagaimana dia hidup memandang kepada kekekalan dan berkat pun ada dalam kehidupannya. Kami semua yang hadir, kami percaya malam hari ini kami yang ada Tuhan dimanapun kami berada, baik kami yang mengikuti ibadah ini, baik ada di kamar, baik di ruangan bersama keluarga. Kami percaya ketika kami mengutarakan isi hati kepada Tuhan, segala pergumulan kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan buka jalan dan Tuhan akan menolong kami ya Tuhan. Terima kasih apa yang menjadi rencana-rencana kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Termasuk apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami. Kami pun percaya jika kami mengutamakan Tuhan, kami percaya firman-Mu, hal-hal yang lain Engkau akan sediakan bagi kami. Apa yang kami perlukan dan kami butuhkan, Tuhan sediakan. Berkatilah umat-umat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam apapun, pekerjaan, sekolah, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya masa depan yang gilang gemilang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih termasuk kami yang datang malam hari ini ketika kami beribadah, ketika kami memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kuasa nama Tuhan tetap ada. Nama Tuhan adalah nama yang kuat, nama yang heran, yang memberikan kekuatan dan kemampuan, bahkan berkat-berkat. Kami yang datang mungkin dalam keadaan sakit penyakit, kami percaya dalam kuasa bilur Yesus maka ada kesembuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.